Baik, perkenalkan nama saya Azharudi Sabra Syaban, mahasiswa Departemen Kimia FMIPA UGM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sintesis Nanosuspensi Nanokurkumin 35-4 metoksibenzilidin 4 piperidon, studi penambatan molekul dan sitotoksisitas terhadap sel kanker MCF7. Dengan dosen pembimbing 1, Dr. Endang Astuti MSI, dan dosen pembimbing 2, Profesor Dr. Winarto Haryadi MSI. Baik, penelitian saya dilatar belakangi dengan banyaknya kasus kanker payudara di dunia. Sebanyak 2,3 juta kasus dengan 670.000 kematian, sedangkan di Indonesia prevalensinya mencapai 131 per 100.000 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Banyaknya kasus kanker di dunia dan juga di Indonesia kebanyakan menggunakan pengobatan kemoterapi atau terapi konvensional yang mana terdapat efek samping sistemik seperti mual dan anemia dalam pengobatannya. Selain itu juga ada kerusakan sel normal atau perontokan, dan yang terakhir ada resistensi obat atau penurunan efektivitas. Nah, melihat dari kekurangan terapi konvensional ini, sehingga terdapat senyawa kurkumin yang menjadi potensi agen kemopreventif dalam kandidat senyawa obat kanker payudara, di mana dia akan menghambat proliferasi sel kanker melalui regulasi sel dan juga apoptosis, kemudian menghambat angiogenesis, metastasis, dan juga inflamasi. Dan yang terakhir memiliki aktivitas antioksidan yang mendukung terapi kanker. Akan tetapi, kurkumin memiliki kelemahan pada strukturnya yang memiliki gugus beta diketon, sehingga dia mudah mengalami tautomerisasi dan juga rentan degradasi karena kestabilannya yang rendah. Selain itu juga kurkumin memiliki indeks selektivitas yang rendah. Kemudian dari situ kita mengembangkan analog kurkumin dari struktur kurkumin dengan mekanisme reaksi kondensasi Claisen-Smith, di mana kita mengubah gugus beta diketonnya menjadi monoketon, hingga kemungkinan tautomerisasinya menjadi rendah dan lebih stabil secara kimia, sehingga memungkinkan kenaikan selektivitas dan meningkatkan aktivitas kankernya. Kemudian analog kurkumin setelah dicek lagi melalui ADMET atau analisis ADMET, dia mendapatkan log P, nilai log P sebesar mendekati 5, sehingga dalam log P yang mendekati 5 itu, maka nano kurkumin memiliki kelarutan yang rendah dalam tubuh. Kemudian dilakukan nanoformulasi dengan mengembangkan melalui metode nanosuspensi, sehingga akan membentuk ukuran partikel yang lebih kecil, luas permukaan meningkat, dan meningkatkan kelarutan senyawanya. Nah, tujuan penelitian ini yaitu melakukan sintesis senyawa 35 bis 4 metoksibenzilidin 4 piperidon dari bahan metoksibenzaldehid dan juga N-benzil 4 piperidon melalui reaksi kondensasi aldol Claisen-Smith dengan metode sonokimia. Yang kedua, memformulasikan senyawa ke dalam bentuk nanosuspensi dan mengevaluasi karakteristik fisiknya seperti ukuran partikel dan juga zeta potensial. Yang ketiga, mengetahui aktivitas sitotoksik ataupun SC50 dari nanosuspensi terhadap sel kanker MCF7 dan juga sel normal vero. Yang keempat, melakukan penambatan molekul antara ligand atau senyawa nanokurkumin dengan protein target untuk mengetahui afinitas ikatan dan juga interaksi antara ligand dengan residu asam amino. Jalan pustaka, yang pertama adalah nanokurkumin. Melalui kondensasi Claisen-Smith, terjadi teotemerisasi dari beta diketon menjadi monoketon. Kemudian dari Kaur dan kawan-kawan 2024, modifikasi kurkumin menjadi analkurkumin dapat dilakukan dengan mengganti gugus aril, gugus diketo, gugus metilen aktif, dan ikatan rangka pada struktur kurkumin. Penggunaan gugus metoksis sendiri pada posisi para dalam reaksi kondensasi Claisen-Smith memfasilitasi pembentukan produk melalui efek mendorong elektron atau elektron donating group yang menstabilkan keadaan transisi selama reaksi. Nah, formulasi menjadi nanosuspensi. Nanosuspensi sendiri adalah sistem dispersi koloid yang mengandung partikel senyawa aktif berukuran nanometer dan distabilkan oleh surfaktan. Menurut Muller, tahun 2001 dalam jurnal utamanya, bahwa ukuran 100 sampai 200 nanometer itu baik digunakan untuk nanomedisinal. Kemudian penambatan molekuler atau molekular doping digunakan sebagai metode in silico sebelum dilakukan uji in vitro untuk memprediksi afinitas ikatan dan interaksi residu antara senyawa nanokurkumin dengan target protein sel kanker. Kemudian uji sitotoksisitas atau metode in vitro yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan senyawa dalam menurunkan viabilitas sel dan menghambat proliferasi sel hidup. Sehingga dari uji sitotoksisitas ini didapatkan parameter yaitu inhibitor concentration atau IC50
dan juga indeks selektivitas. Hipotesis pertama, Rosana 2023 telah melakukan sintesis senyawa andal kurkumin dari 4-methoxybenzaldehid dan N-metil 4-piperidon dalam pelarut etanol serta katalis basa NaOH dengan metode pengadukan diperoleh rendamen sebesar 68,39%. Jika senyawa aldehid 4-methoxybenzaldehid dirasakan dengan senyawa keton N-benzil 4-piperidon menggunakan katalis yang sama NaOH dengan metode sonokimia, maka akan menghasilkan senyawa andal kurkumin monoketon dengan rendamen lebih dari 68,39%. Yang kedua, modifikasi ukuran kurkumin telah dilakukan oleh Yadav dan kawan-kawan pada tahun 2014 menggunakan metode nanospresipitasi penguapan pelarut aseton dan agen penstabil Twin 80 dihasilkan ukuran partikel 140 nanometer. Sedangkan Astuti tahun 2025 mengganti agen penstabil Twin 80 menjadi Twin 60 dihasilkan kurang kurang dari 200 nanometer partikelnya. Jika dilakukan pengecilan ukuran partikel, senyawa nanokurkumin monoketon menggunakan metode nanopresipitasi, penguapan pelarut, dan Twin 60 sebagai agen penstabil, maka akan dihasilkan distribusi ukuran partikel nanokurkumin berada pada rentang 100 sampai 200 nanometer. Hipotesis yang ketiga, Lau dan kawan-kawan 2021 melaporkan bahwa nanokurkumin dengan kerangka piperidon menghasilkan nilai IC50 pada rentang 21,5 hingga 24,8 mikrogram per mililiter terhadap sel MCF7. Kemudian B dan kawan-kawan tahun 2017 melaporkan bahwa IC50 kurkumin terhadap sel MCF7 menurun dari 44,1 mikromol per liter menjadi 31,4 mikromol per liter dalam nanosubstansi. Jika senyawa nanokurkumin berbasis senyawa aldehid 4-methoxybenzaldehid dan keton N-benzil 4-piperidon dilakukan pengecilan ukuran melalui nanosuspensi, maka nilai IC50 hasil uji toksisitasnya akan lebih rendah dari 25 mikrogram per mililiter dengan larutan yang baik. Hipotesis yang terakhir yaitu kurkumin memiliki afinitas ikatan dengan protein BCL2 sebesar minus 5,929 kilokalori per mol melalui residu galen 118, alanin 149, dan arginin 129 berbahadar dan kawan-kawan 2024. Afinitas ikatan dengan protein PI3K sebesar minus 8,070 kalori per mol melalui residu layar 867, lisin 890, dan valin 882 menurut Govin Damal dan kawan-kawan 2021. Afinitas ikatan dengan protein AR alfa sebesar minus 11,84 kilokalori per mol melalui residu arginin 394, aspartat 351, dan lisin 420, mg dan kawan-kawan 2024. Nah, jika senyawa nanokurkumin monoketon berinteraksi senyawa spesifik dengan residu asam amino pada situs aktif ikatan ER alfa, BCL2, dan PI3K, serta memberikan nilai afinitas ikatan yang lebih rendah dibandingkan kurkumin, maka usulan modifikasi anal kurkumin dapat diterima. Kemudian metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama sintesis anal kurkumin melalui pencampuran reaktan antara 4-methoxybenzaldehid dan juga N-benzil 4-piperidon, kemudian ditambahkan oleh katalis NaOH atau basa dengan tetes per tetes sebanyak 2 mili. Kemudian setelah itu dilakukan sonikasi selama 90 menit dengan suhu ruangan. Dalam proses monitoring dilakukan eluen ataupun kromatografi lapis tipis menggunakan eluen etil asetat dan juga heksana dengan perbandingan 3:7. Setelah dilakukan monitoring dan mencapai satu spot, dilakukan penyaringan produk sehingga didapatkan padatan. Setelah didapatkan padatan, dilakukan rekristalisasi agar kemurnian semakin meningkat. Setelah didapatkan padatan hasil rekristalisasi, kemudian dilakukan karakterisasi menggunakan melting point apparatus, HNMR, CNMR, TLC scanner, dan juga TRIR. Kemudian dilakukan penambatan molekul dengan cara perolehan struktur ligan dan protein target pada website PDB dan juga pembuatan struktur ligan di ChemScat. Kemudian dilakukan pemodelan struktur tiga dimensi menggunakan PMOL dan juga mengkonvert file dari PDB menjadi PDB-Qt sehingga bisa di-running pada Autodock 4 Vina selama proses docking. Kemudian hasil docking bisa kita visualisasikan interaksinya menggunakan Discovery Studio. Kemudian untuk formulasi nanosubstansinya sendiri yaitu pembuatan surfaktan atau pelarutan surfaktan Twin 60 terhadap aquades atau aquabides. Kemudian dilakukan pelarutan kurkumin pada gelas yang berbeda dengan diklorometana antara sampel dan juga diklorometana. Kemudian pembuatan droplet nano dengan metode sol gel bottom up. Setelah itu dilakukan sonikasi selama 30 menit dengan suhu ruangan. Setelah didapatkan butiran droplet padat atau endapannya, kemudian dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm. Setelah didapatkan, setelah didapatkan partikelnya,
maka dilakukan karakterisasi menggunakan SEM dan juga PSADLS sehingga didapatkan particle size, zeta potensial, morfologi, dan juga polydispersity. Kemudian dilakukan uji toksisitas dengan membuat konsentrasi jeretnya dari senyawa nalokurkumin dan juga yang lainnya. Kemudian dilakukan penambahan sampel pada sel kanker payudara MCF7. Kemudian dilakukan penambahan MCT dan juga stopper SDS-HCl setelah 4 jam bereaksi. Kemudian hasilnya akan diukur melalui absorbasi ELISA reader dan perhitungan nilai SCVT. Untuk hasilnya, reaksi yang didapatkan berwarna kuning dengan massa 0,360 gram dengan rendemen 83,91% dengan kemurnian 91,63% dan juga titik leleh sebesar 164 sampai 166 derajat Celcius. Dengan reaksi skemanya, yaitu penambahan aldehid dan juga keton pada basa NaOH, maka akan membentuk suatu gugus monoketon atau turunan senyawa kurkumin. Dengan hasil TLC scanner dalam kemurnian 91,63% itu didapatkan puncaknya satu ada satu peak dan juga dua peak pengotor lainnya sehingga kemurniannya masih di angka 91,63%. Kemudian hasil karakteristik ATRR di sini menunjukkan beberapa gugus fungsi khas dari struktur senyawa analog kurkumin monoketon. Yang pertama ada CSP2H yang terletak pada 2970 cm, kemudian ada juga CSP3H pada pada bilangan gelombang 2900, ada juga C karbonil konjugasi dengan serapan yang rendah pada 1666 karena mengalami konjugasi. Dan juga peak di bilangan gelombang 1597 per cm yaitu ada C rangkap 2 aromatik. Kemudian ada 1249 dengan gugus fungsi CN dengan vibrasi tekuk dan juga 1026 cm per centimeter dengan gugus fungsi CO regangan. Dan yang terakhir ada gugus fungsi benzin pada 825 per centimeter. Berikut hasil karakteristik CNMR menghasilkan jumlah puncak sebanyak 14 dengan rumus molekul senyawa yaitu C28H27NO3, maka struktur ini bisa dikatakan cukup identik dengan struktur yang diinginkan dengan 14 puncak dan puncak tertinggi pada puncak 10 dan 4 yang didapatkan sekitar 4 atom karbon densitasnya. Kemudian hasil karakterisasi HNMR, di sini terdapat jumlah puncak 7 dengan multiplitas yang bermacam-macam dengan dua doblet sehingga didapatkan J coupling pada puncak 4 dan 6 sebesar 8,5 Hz yang menunjukkan bahwa di coupling tersebut itu didapatkan struktur gugus metoksi pada posisi para dan juga gugus piperidon. Dengan integrasi yang didapatkan pada hasil karakteristik HNMR ini sebanyak 27 yang menunjukkan bahwa itu sebagai total hanya. Kemudian hasil dari docking ataupun molekular docking, pertama adalah validasi docking. Jadi sebelum dilaksanakan docking, maka kita harus di docking dulu untuk menghasilkan atau mendapatkan grid box-nya yang bisa digunakan untuk sebagai metodenya. Didapatkan protein R alpha dan juga eh, gen alaminya, dapatkan redockingnya sebesar 0,898 Armstrong, BCl2 sebesar 1,929 Armstrong, dan juga RMSD dari protein PI3K yaitu 0,726 Armstrong. RMSD yang menunjukkan kurang lebih dari 2 menunjukkan bahwa penambatan molekul ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk simulasi senyawa uji maupun pembanding. Kemudian afinitas ikatannya, kemudian afinitas ikatannya yang terdapat pada R alpha yaitu analog kurkumin lebih besar, lebih negatif dari kurkumin juga pada BCl2 dan juga PI3K. Namun analog kurkumin lebih rendah dari ligan alaminya. Semakin negatif nilai afinitas ikatan, semakin stabil interaksi ligan dengan protein target. Analog kurkumin menunjukkan afinitas yang lebih kuat dan juga stabil dari kurkuminnya. Berikut adalah interaksi analog kurkumin dengan IR alpha, di mana interaksinya terdapat ikatan interaksi hidrogen dan juga hidrofobik, di mana di sini ikatan pada analog kurkumin memiliki
kemiripan pada ligand alaminya, pada interaksi hidrofobiknya, yaitu pada lisin 525 yang menunjukkan bahwa eh, aktivitasnya itu bisa mempengaruhi dari selnya. Hal yang sama juga terjadi pada BCL2 di mana nalurkumin di sini menghasilkan banyak interaksi, terutama hidrofobik, yang memiliki kemiripan dengan ligand alaminya. Kemudian pada interaksi analog kurkumin dan PI3K, didapatkan interaksi analog kurkumin yang lebih banyak daripada yang lebih identik dengan ligand alaminya daripada kurkumin dengan ikatan hidrogen atau interaksi hidrogen pada valin 851, kurkumin dan analog kurkumin juga mengalami yang sama. Kemudian pada ikatan hidrofobiknya atau interaksi hidrofobiknya, analog kurkumin memiliki identik yang mirip ataupun interaksi yang mirip dengan ligand alami pada Ile 932. Kemudian hasil dari karakterisasi nanosuspensi dan nanokurkumin. Pada nanokurkumin ukurannya besar, mencapai 2657 nanometer, sedangkan nanosuspensi mencapai 116,4 nanometer saja. Juga disusul dengan nilai polydispersity index-nya, nilai nanokurkumin lebih besar daripada nilai nanosuspensinya. Dan cerita potensial nanosuspensi lebih negatif, besar 52,1 megavolt, milivolt, sorry. Sedangkan potensial dari nanokurkumin hanya minus 3,80. Kategori polydispersity index di bawah 0,3 didapatkan homogen dan 0,3 sampai 0,5 dibilang cukup homogen. Sehingga nanosubstansi ini cukup homogen dan juga kategori data potensialnya lebih dari minus 30 MV sehingga nanosubstansi ini lebih stabil daripada nanokurkumin. Morfologi nanokurkumin dan juga morfologi nanokurkumin ditunjukkan pada hasil SEM, di mana morfologi nanokurkumin di situ terlihat lebih padat dan juga memiliki gumpalan-gumpalan yang saling beragregasi, sedangkan yang algoritmin mulai pemisahan agregasinya dengan ditandai dengan struktur yang mulai mulai rapuh ataupun juga agregasinya berkurang penggumpalannya atau pengumpulannya. Kemudian hasil uji toksitas terhadap sel MCF7 dan juga sel Vero. Di sini hasilnya nanokurkumin menunjukkan IC50 yang paling rendah dibandingkan dengan pembanding kurkumin, nanokurkumin, dan juga nanokurkumin, dan memiliki IC50 yang paling besar untuk sel veronya, sehingga didapatkan indeks selektivitas yang besar, artinya dia toksik terhadap sel kankernya, tetapi tidak toksik terhadap sel normalnya. IC50 di bawah 20 masuknya kategori tinggi dan juga di atas 100 masuknya rendah. Kemudian indeks selektivitas yang dihasilkan lebih dari 3 termasuk tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa modifikasi senyawa kurkumin menjadi nano-nanokurkumin dapat meningkatkan toksisitas terhadap sel kanker MCF7 dengan kategori tinggi dan memiliki toksisitas yang rendah terhadap sel normal sero. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sintesis nanokurkumin menggunakan metode sonokimia menghasilkan rendemen 83,91 dengan kemurnian 91,63%. Formulasi nanosuspensi berhasil menghasilkan sistem nanokurkumin yang lebih stabil dan juga lebih homogen dibandingkan dengan bentuk non nanosuspensinya. Yang ketiga, modifikasi senyawa kurkumin menjadi nano-kurkumin dapat meningkatkan toksisitas terhadap sel kanker MCF7 dengan kategori tinggi dan memiliki toksisitas yang rendah terhadap sel normal vero. Yang keempat, nano-kurkumin menunjukkan afinitas ikatan dan interaksi protein yang lebih stabil terhadap protein target, IR alpha, BCL2, dan juga P3K dibandingkan kurkumin. Baik, sekian presentasi seminar hasil penelitian saya. Kalau mohon maaf. Sampai jumpa kembali.